Teladan Nabi menghidupkan tahajudnya. Sesuai dengan bahasan tema dari buku yang tengah kita bahas sekarang, bagaimanakah Rasulullah SAW menghidupkan tahajudnya? Marilah kita membersamai riwayat-riwayat sahih yang akan menginspirasi dan menyalakan semangat kita dalam bertahajud. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila mengerjakan sholat, Rasulullah SAW berdiri hingga kedua kakinya bengkak. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Beliau menjawab, tidak bolehkah jika saya menjadi hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini komentar Ibnu Battal sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari Ibnu Habjar, menunjukkan bolehnya seseorang bertindak keras terhadap dirinya dalam beribadah, meskipun hal itu bisa membahayakan badannya. Sebab Nabi pun mengerjakan sholat hingga kedua kakinya bengkak, padahal beliau mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla telah mengampuninya dan memberinya pahala. Lantas bagaimana dengan orang yang belum mengetahui hal itu? Apabila orang yang tidak mempunyai jaminan bahwa dirinya akan selamat dari neraka. Bila riwayat pertama ini, kita mendapati bagaimana gigihnya Rasulullah SAW sebagai teladan kita, itu akan mengerjakan tahajud hingga kakinya bengkak-bengkak. Maka di riwayat selanjutnya kita akan mendapati bagaimana sungguh tak pernah ada alasan bagi kita untuk tidak mengerjakan tahajud. Sakit maupun safar, Rasulullah SAW tetap melancarkan langkah imannya untuk menuju kepadanya dengan bertahajud. Dari Abdullah bin Abi Qais, dia mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata kepadaku, jangan pernah meninggalkan qiyamul lail, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Apabila sedang sakit atau kepayahan, beliau sholat dengan duduk. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Dari Anas bin Malik, bahwa pada suatu malam Nabi merasa kurang enak badan. Di pagi harinya seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bekas sakit pada dirimu terlihat jelas. Beliau lalu bersabda, meskipun seperti yang kalian lihat, alhamdulillah tadi malam aku membaca As-Sab'ut Tiwal dalam qiyamul lailku. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Al-Hakim. As-Sab'ut Tiwal adalah 7 surat Al-Quran yang mempunyai ayat panjang. 7 surat tersebut adalah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan surat At-Taubah. Bayangkanlah bagaimana Rasulullah SAW tak kalah sakit saja masih mampu merampung 7 surat panjang tersebut. Kerjakanlah qiyamul lail, kata Aisyah, karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Apabila sakit, beliau membaca dengan duduk. Sungguh aku mengetahui bahwa salah seorang dari kalian berkata, aku cukup mengerjakan sholat wajib saja. Bagaimana mungkin dia merasa cukup dengan hal itu saja? Hadis riwayat Ahmad. Mengenai hal itu, Syekh As-Sa'ati menuliskannya dalam Al-Fat Ar-Rabani fi Tartib Musnad Ahmad As-Syaibani. Hadis ini memberi motivasi untuk melaksanakan dan memperhatikan qiyamul lail serta meneladani Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sama sekali. Meskipun sedang sakit, beliau tetap melaksanakannya dengan duduk. Demikianlah Rasulullah SAW. Allah telah mengampuni dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang. Akan tetapi beliau tidak meninggalkan qiyamul lail. Berbeda dengan kita melakukan berbagai dosa, menyepelekan amal, justru enggan mengerjakan qiyamul lail. Padahal seandainya kita berpuasa sepanjang siang dan bertahajud sepanjang malam, kita tidak pernah bisa mencapai derajat dan keutamaan Rasulullah SAW. Lantas, bagaimana keadaan kita? Semestinya kita segera dan berlomba-lomba mengerjakan qiyamul lail, karena kita lebih membutuhkan rahmat dan ampunan Allah Azza wa Jalla. Kita lebih membutuhkan ampunan dan rahmat dari Allah. Kita yang bergelimang dosa, kita yang berkubang maksiat, kita yang terlampau banyak salah, kita yang terlalu berpeluh kelalaian. Entah sudah berapa hari-hari yang tersia-sia tanpa agenda ketaatan, entah sudah berapa bulan-bulan
yang tak menghasilkan amalan-amalan unggulan apapun. Entah sudah berapa tahun-tahun yang tak makin mensolehkan diri, apalagi kita mensolehkan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu terus menghantui nurani terdalam tanpa pernah bisa kita menjawabnya. Padahal jujur terasa kering nurani ini, maka sungguh tahajud menjadi langkah awal yang bagus untuk membasuhi diri dengan siraman pijakan awal ketaatan yang insya Allah akan senantiasa menyegarkan langkah-langkah ketaatan di selanjutnya, insya Allah. Dalam safar yang memeluh raga, dalam safar yang mengerikan semangat, ternyata tak menyurut niat bagi Rasulullah SAW untuk tetap mengerjakan ibadah tahajud. Dari Ibnu Umar, dia berkata, jika sedang dalam perjalanan, Nabi mengerjakan sholat di atas tunggangannya. Kemana saja hewan itu menghadap, beliau mengerjakan dengan isyarat. Kecuali sholat fardu, beliau juga mengerjakan sholat witir di atas kendaraannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.